Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Kusni. Kali ini Pak Kusni akan menjelaskan tentang aplikasi Scratch yang ada di komputer. Jadi aplikasi Scratch itu ada yang bisa di komputer, ada yang bisa di HP. Tapi kalau di HP terlalu kecil tampilannya. Jadi kita pakai yang di komputer sesuai yang kita pelajari di lab komputer. Jadi Scratch ini adalah aplikasi coding sederhana. Dia bisa membuat animasi, membuat gambar, mengedit, edit gambar ya. Terus bisa membuat game dan lain-lain. Jadi kali ini Pak Kusni akan menjelaskan tentang aplikasi Scratch untuk membuat kalkulator sederhana yaitu penjumlahan. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini ada gambar kucing. Ini adalah sprite. Sprite itu dia yang akan memperagakan coding, yang akan kita masukkan coding ke sini ya. Nah, kita coba standar dulu aja. Ini bisa diganti lewat sini kalau kalian mau. Nah, bisa dipilih sini misalnya ini animals. Nah, tadi ini cat ini ya. Nah, ini cat. Jadi kalau misalnya kalian pilih cat ya nggak apa-apa. Flying cat dan lain-lain ya. Karena kita baru belajar pertama, kita pilih cat dulu aja yang standarnya ini ya. Standarnya ini. Oke. Jadi ini adalah tampilannya. Untuk backgroundnya bisa kita ganti di sini ya. Oke, ini backgroundnya bisa kita pilih. Misalnya pilih ini ya. Kita coba basketball. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini bisa kita pindah-pindah, terserah kita mau kemana. Kita coba diinggirkan di pojokan agak bawah sini. Nah, oke, kita akan bangun aplikasi sederhana yaitu penjumlahan, kalkulator penjumlahan. Oke, di sini standarnya defaultnya adalah bahasa Inggris, tapi kita bisa merubahnya di menu setting language, ada di bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian belum terbiasa pakai bahasa Inggris, tidak apa-apa untuk sementara pakai bahasa Indonesia. Kita ganti bahasa Indonesia. Oke, jadi gerakan, tampilan, suara, kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel, balok saya. Oke, kita akan membuat kalkulator sederhana dulu. Jadi untuk membiasakan kita menggunakan menu coding yang ada di sini ya. Oke, kita mulai dengan tombol di kode kejadian. Ini kita klik ya. Ketika diklik bendera, dia akan mulai. Ini bendera ini ya. Dia akan berjalan. Nah, ini untuk awalnya kita taruh di sini. Jadi enaknya Scratch, dia itu seperti puzzle. Tinggal kita menyusun di sini ya. Oke. Awalnya kita harus mendrag ini kejadian ketika diklik. Setelah itu karena kita mau membuat aplikasi penjumlahan, maka kita pilih sensor. Dan kita butuh coding sensor. Terus kita pilih tanya. Kita drag, kita klik, kita seret ke tengah. Ditempelkan di sini ya. Jadi modelnya kayak puzzle ya. Terus apa namamu ini kita ganti dengan masukkan bilangan pertama. Jadi karena penjumlahan butuh beberapa bilangan, kita coba 2 bilangan saja ya. Bilangan pertama. Oh maaf, masukkan dulu ya. Masukkan bilangan pertama. Nah, setelah itu kita coba apakah sudah bisa. Nah, masukkan bilangan pertama, dia akan muncul di sini seperti itu. Nah, setelah itu kita butuh yang namanya variabel di sini. Karena kita akan menjumlahkan 2 angka, kita butuh variabel di sini buat variabel baru, sebuah variabel ya. Kita tulis di sini bilangan pertama. Terus kita klik hanya untuk sprite ini. Sprite itu yang gambar kucing tadi ya. Nah,
Di sini sudah muncul bilangan pertama. Kita buat lagi bilangan kedua. Bilangan kedua. Terus jangan lupa klik spread ini. Oke, kita sudah punya bilangan pertama dan bilangan kedua. Terus untuk melihat hasilnya kita butuh satu variabel lagi, yaitu jumlah. Klik hanya untuk spread ini, terus klik OK. Jadi kita punya 3 variabel, bilangan pertama, bilangan kedua, dan jumlah. Itu yang kita butuhkan. Sekarang kita masukkan ke variabel ini tetap ya. Kita pilih yang atur. Ini. Atur, kita drag ke sini. Kita tempelkan puzzle-nya. Terus ini kita pilih yang bilangan pertama. Ya. Jadi kalau kita memasukkan bilangan pertama ini, yang ini tadi, masukkan bilangan pertama di sini, kita masukkan angka, oke, misalnya di sini, dia akan tersimpan di bilangan pertama. Oke, terus, jadi jawabannya akan kita simpan di sini. Makanya kita butuh sensor lagi. Masukkan ini jawaban kita drag ke sini. Di bilangan pertama akan disimpan bernama bilangan pertama dan jawabannya sekaligus disimpan di jawaban. Oke. Setelah itu kita butuh apa lagi? Kalau kita menjumlahkan 2 angka berarti kita butuh bilangan kedua ya. Kita ke tanya lagi. Kita klik, kita seret. Terus kita ganti lagi, masukkan bilangan kedua. Masukkan bilangan kedua. Oke. Kita butuh apa lagi? Kita butuh menyimpannya. Menyimpannya tadi di variabel. Kita pilih atur, tarik. Terus di sini bilangan kedua. Ini bilangan kedua ya. Tadi bilangan pertama sudah di sini. Kita butuh ya untuk menyimpan bilangan kedua. Terus kita ke sensor lagi untuk menyimpan jawabannya. Jawabannya kita taruh di sini. Nah. Oke, kita coba ya di sini ya. Masukkan bilangan pertama 2 misalnya. Terus kita klik sini atau enter bisa. Dia sudah tersimpan di bilangan pertama. Masukkan bilangan kedua misalnya 3. Dia sudah masuk ke sini. Jadi ini sudah betul. Coding ini sudah betul. Terus bagaimana? Kita butuh yang namanya jumlah. Jumlah ya. Jadi kita butuh satu variabel lagi untuk melihat jumlah bilangan pertama dengan bilangan kedua. Ya. Jadi kita ke variabel lagi, atur, tarik ke sini. Nah, di sini kita pilih jumlah. Kenapa bisa muncul ini? Karena kita tadi sudah membuat variabel secara manual. Jumlah di sini. Ya. Jumlah ini kita butuh menjumlahkan bilangan pertama dan kedua. Jadi kita akan ke operator. Kita pilih yang ini. Tambah ini ya. Nah, tambah. Ini kita butuh menambahkan atau menjumlahkan bilangan pertama dan kedua. Kita pakai yang simbol tambah ini. Kembali ke variabel. Kita masukkan bilangan pertama. Kita tarik ke sini. Ini ya. Masukkan di sini. Terus bilangan kedua kita tarik juga, masukkan ke sampingnya. Jadi nanti jumlah ini menjumlahkan antara bilangan pertama dan bilangan kedua. Nah, kita masukkan, gabungkan ke jumlah. Oke. Kita coba ya lagi. Masukkan bilangan pertama, misalnya 5, enter. Masukkan bilangan kedua, kita misalnya 6, enter. Oke. Ini sudah masuk. Bilangan pertama 5, bilangan kedua 6, jumlahnya adalah 11. 5 tambah 6 adalah 11. Sudah masuk jumlah. Oke. Ini sudah jadi kalkulatornya ya. Cuma kurang interaktif. Jadi kita tambahkan agar bisa lebih interaktif, ada di tampilan. Oke, kita geser dulu ini.
tampilan, biar bisa mengatakan ini, katakan ini ya. Taruh sini, katakan. Jadi nanti dia akan muncul angka 6 ditambah 5 ditambah 6 adalah 11. Butuhnya gitu, biar lebih interaktif. Oke, jadi kita akan menggabungkan di sini. Kita butuh operator. Kita pilih gabungkan. Gabungkan ya. Ini kita copy dulu, klik kanan, gandakan, gandakan lagi, gandakan lagi. Jadi kita butuh 4. Oke, sekarang kita susun kata-katanya. Kata-katanya di sini adalah bilangan pertama. Di sini bilangan pertama, jadi kita masuk ke variabel. Ini bilangan pertama. Kita tarik ke tulisan apel ini ya. Bilangan pertama. Terus di bawahnya kita tulis ditambah. 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 Nah, kita kasih spasi di belakangnya 1. Terus kita kasih spasi di depannya 1. Biar nanti tulisannya tidak dempet ya. Jadi kita kasih spasi di depan 1, kita kasih spasi di belakang 1. Terus kita butuh apa lagi? Kita butuh bilangan kedua. Ini kita klik, kita tarik, kita masukkan yang bawah ini ya. Oke, jadi bilangan pertama ditambah bilangan kedua. Ya, nanti seperti itu. Terus di sini kita tulis adalah. Kita kasih spasi belakang, kita kasih spasi di depan sini biar tidak dempet. Oke, setelah adalah, terus di sini kita butuh hasilnya. Hasilnya adalah jumlah ini ya, variabelnya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Jadi nanti katakan, dia akan mengatakan bilangan pertama ditambah bilangan kedua adalah hasilnya ini. Kenapa di sini ada pisang ini bawaan tadi yang di operator sini ya, bawaannya. Jadi ini nanti kita tumpuk. Jadi kita masukkan sini ya. Bilangan pertama kita gabungkan, jadi pisangnya nanti hilang ya. Bilangan pertama ditambah, ini kosong, kita gabungkan lagi. Bilangan kedua, bilangan pertama ditambah bilangan kedua adalah jumlah. Jumlah ini yang tadi ya. Oke, kita masukkan sini juga. Oke. Jadi ini bilangan pertama ditambah bilangan kedua adalah jumlah. Nah, kita gabungkan ke katakan biar dia bisa lebih interaktif. Dia bisa ngomong. Nah, katakan bilangan pertama ditambah bilangan kedua adalah sama dengan jumlah. Oke. Ini sudah jadi, kita coba apakah berfungsi. Kita tombol bendera, kita klik bendera hijau. Masukkan bilangan pertama. Misalnya 10. Terus enter. Nah, dia muncul 10 di sini. Masukkan bilangan kedua. Misalnya 15. Ya. Enter. 10 ditambah 15 adalah 25. Nah, ini jadi sudah selesai ini ya. Bilangan pertamanya 10, bilangan keduanya 15 yang kita input tadi, jumlahnya adalah 25. 10 ditambah 15 adalah 25. Jadi fungsinya katakan, dia akan mengulangi yang ini ya, menjadi lebih interaktif. Jadi kalau misalnya tidak ditambah ini juga tidak apa-apa, dia akan muncul ini. Bilangan pertama, bilangan kedua, dan jumlah. Cuma tidak interaktif. Makanya kita kasih tambahan di sini tampilannya biar bisa terlihat di sini lebih interaktif, lebih menarik.
Oke. Misalnya kalian coba untuk angka yang banyak, angka yang lebih tinggi bisa, karena ini udah matematis ya. Misalnya 1500 ditambah, masukkan bilangan keduanya, 1500 juga, enter. 1500 ditambah 1500 adalah 3000. Nah, ini kita sudah jadi kalkulator sederhana. Itu salah satu fungsi dasar di Scratch. Nah, ini kita coba untuk membuat kalkulator sederhana. Setelah ini kita bisa mempelajari untuk yang lain seperti gerakan ini menggerakkan sprite. Tampilannya yang tadi, yang katakan ini adalah salah satu miliknya tampilan. Suara, suara ini bisa kita kasih suara nanti ya, untuk pelajaran selanjutnya. Untuk saat ini kita selesai di sini dulu. Jadi logikanya di sini, ketika diklik, dia akan minta masukkan bilangan pertama, bilangan pertamanya disimpan, masukkan bilangan kedua, bilangan keduanya disimpan sebagai jawaban. Terus jumlah ini adalah penjumlahan antara bilangan pertama dan kedua. Setelah itu digabungkan. Jadi seperti ini. Oke, itu aja untuk pelajaran pertama kita untuk pengenalan Scratch ya. Sambil kita mempelajari beberapa kode-kodenya di sini dan custom suara nanti kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa ditanyakan waktu kita pelajaran informatika di lab komputer sekolahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.